Saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa rasis sedikit pun. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kita berangkat dari rumah ke sini, dan Allah pula yang melindungi kita sehingga kita bisa sampai di sini, dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini sebagai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, di sini ada ketua saya, karena kok di rumah dipanggilnya ketua, Pak Dr. Bakhtiar Hamzah. Ada banyak sekali profesor di sini, pembicara Pak Profesor Nur Hayati Assegaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, ada yang saya salut, beliau saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri Pejuang Luar Biasa, Profesor Isfarono. Kalau sudah bicara kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Husnul kemana tadi? Oh ada ya, itu ceritanya lucu. Waktu kolonel dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang saya sebut Pak GN itu adalah saya gitu. Beliau masih di KPU, kalau ada masalah IT termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, Blimbing dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah Undang-Undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu zamannya Bung Yusuf loh.
Kalaulah tidak karena tinta, tak akanlah bisa kutulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya yang di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Briawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu. Kemudian Prof. Kusnul dan yang Dr. Badila. Itu harusnya berurutan tuh sampai puncaknya beliau itu sehingga meledak-ledak. Dan siapa lagi? Udah deh, Dr. Syamsuddin sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol semakin hari. Di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi. Saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah di Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semua yang di sini tidak menyangka di luar ekspektasi kita bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal nasib bangsa ke depan, termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar. Tanpa malu-malu, tanpa rasis sedikit pun. Sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dengan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya. Dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah. Dan yang lebih lagi, mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi. Sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politisi sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas.
yaitu hukum sebab dan akibat. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menuai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 ayat 78. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga. Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun, tidak berpikir. Yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres milih siapa? Saya tidak milih semua. Mereka tidak milih semua. Karena ini mereka khawatir. Apa yang bisa saya dapat? Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Mossad, manusia merdeka Muhammad Saididu, ketika akan berangkat ke Australia, di mana menyaksikan wisuda anaknya yang berumur 22 tahun S2. Saya bilang, kamu tidak akan berhasil, kau bisa jagoan di tanah air. Tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang, hebat kalau kau berhasil. Dan ternyata dia lemah, dia tidak berhasil. Hanya karena pernyataan anaknya saja. Apakah kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa berkarir dan karir saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesionalisme yang saya ketekuni? Bapaknya tidak bisa menjawab dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini. Dan ini bukan hanya satu, banyak. Mungkin dari sini semuanya punya anak, susah dibawa pulang lagi ke tanah air. Mengapa demikian saya katakan ini sangat berbahaya saudara-saudara? Karena demokrasi harus berafiliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas. Saya tidak primordial loh ya, saya tidak primordial. Tetapi ini adalah kesepakatan kita bahwa kita adalah negara demokrasi. Kalau 60%, taruhlah setengahnya, berarti 30% tidak memilih. Maka yang siapapun yang jadi presiden, dia tidak memiliki legalitas. Maka demokrasi itu berafiliasi dengan mayoritas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya 50+1 jadi mayoritas. Sama juga, banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia, pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi. Apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin, goyangan makin keras di rakyat. Itulah oposisi sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, semakin besar lagi oposisinya. Itu hukum, itu teori. Jadi tidak usah bicarakan. Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini. Karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini. Karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar.
itu akan melanggar hukum energi dalam demokrasi.